Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sylvia Tiara dengan nomor NPM 20144600041. Perkenalkan, nama saya Brigita Karenina Novitasari, NPM 20144600058. Saya Asy Oktaria dengan NPM 065. Perkenalkan, nama saya Royatul Lutfina dengan NPM 20144600073. Perkenalkan, nama saya Siska Desi Rahmadeni, NPM 20144600074. Perkenalkan, nama saya Ciki Fetria Kurbaningrum dengan nomor NPM 20144600077. Pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses pembelajaran. Idealnya, efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran diukur dari dua aspek. Yang pertama, bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran. Yang kedua, bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses pembelajaran itu. Evaluasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang sedang dikembangkan terjamin berkualitas dengan baik. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas media pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi formatif yang akan mengungkapkan kekurangannya dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran atau masukan. Beberapa ciri khas kegiatan evaluasi media pembelajaran yaitu: yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi media pembelajaran. Teknik evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik non-tes, yang kedua teknik tes. Teknik non-tes ini dibagi menjadi dua, yaitu skala bertingkat, yang kedua kuesioner. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terdapat suatu hasil pertimbangan. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Macam-macam kuesioner dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, ditinjau dari segi yang menjawab. Kuesioner langsung. Jika kuesioner yang dikirim dan diisi oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua, kuesioner tidak langsung. Jika kuesioner yang dikirimkan dan diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangannya. Yang kedua, ditinjau dari segi menjawab. Kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban langkah, sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapat. Yang ketiga, daftar cocok atau checklist. Kuesioner cocok adalah deretan pertanyaan atau yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang telah disediakan. Yang selanjutnya, wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, interview bebas, yaitu di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi. Yang kedua, interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta sistematis. Ada 3 macam observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat. Tetapi dalam pengamatan itu, pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah terdaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental, yaitu observasi yang terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Dan selanjutnya yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang dalam masa hidupnya. Selanjutnya yaitu teknik tes. Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ditinjau dari segi kegunaan mengukur siswa, maka dibedakan menjadi 3 macam tes, yaitu yang pertama tes diagnostik adalah tes hasil belajar untuk menelusuri kelemahan-kelemahan khusus yang dimiliki murid yang tidak berhasil dalam belajar serta jenis dan letak daripada kesulitan belajar murid yang tidak berhasil tersebut. Yang kedua, tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Contoh pretest dan posttest. Tujuannya yang pertama sebagai tes yang dilakukan untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam tiap unit pembelajaran. Yang ketiga, merupakan penguatan bagi peserta didik. Yang keempat, merupakan usaha perbaikan bagi siswa. Yang kelima, mengetahui bagian mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program tertentu yang bertujuan menentukan hasil yang dicapai peserta didik dalam program tertentu dalam wujud status keberhasilan setiap akhir program pendidikan dan pengajaran. Contoh UTS dan UAS. Tujuan evaluasi media pembelajaran yang pertama untuk menentukan apakah media pembelajaran tersebut efektif atau tidak. Yang kedua, untuk menilai apakah media pembelajaran tersebut cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberikan sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik ataukah tidak. Yang keempat, untuk menentukan apakah pembelajaran sudah layak disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut atau belum. Yang kelima, terakhir, yaitu digunakan untuk mengetahui respon peserta didik. Yang selanjutnya, pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Artinya, media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran perlu dilihat apakah media pembelajaran tersebut mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan konten, ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media.
aspek yang paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Artinya, sebagus dan semenarik apapun media pembelajaran itu dikemas, apabila ada kesalahan pada aspek materi, maka media pembelajaran tersebut harus diperbaiki atau bahkan tidak boleh digunakan. Yang ketiga, pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria seperti kemudahan dipindahkan atau ditempatkan, kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya tahan, serta kemudahan perbaikannya. Yang terakhir, ada faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penilaian evaluasi media pembelajaran. Menurut Tyagarajan dan Stolovit yang dikutip Sadiman, ada 6 tahap evaluasi. 5 tahap yang pertama adalah self appraisal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pengembang sendiri terhadap rancangan, naskah atau prototipe program media yang sedang dikembangkan. Yang kedua adalah expert appraisal, yaitu kegiatan mencari informasi atau umpan balik terhadap rancangan, naskah atau prototipe dari ahli di bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah individual tryout, yaitu evaluasi terhadap rancangan, naskah atau prototipe dengan melakukan uji coba terhadap beberapa calon sasaran secara perorangan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dianggap penting yang ada dalam draft pertama program media untuk kemudian bisa diperbaiki secara segera. Yang keempat adalah group tryout atau evaluasi kelompok kecil. Dilakukan untuk mengetahui apakah revisi-revisi yang dilakukan pertama sudah efektif. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan program yang masih tersisa, serta untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan program ini dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh calon sasaran. Evaluasi ini dilakukan terhadap calon sasaran secara langsung ke lapangan di beberapa lokasi sedapat mungkin mewakili kondisi yang sebenarnya. Biasanya, evaluasi ini dilakukan setelah program media diproduksi dalam bentuk prototipenya. Setelah melalui tahap evaluasi dan juga revisi-revisi pada sebelumnya, maka program media pembelajaran ini mendekati sempurna baik dalam kemasannya maupun isinya. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian media pembelajaran. Kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua ada persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga ada persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang kelima, ada kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang keenam, ada keaktualan atau tidak ketinggalan zaman. Yang ketujuh, mencangkup isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. 8, ada skala dan ukuran, serta yang terakhir yaitu bebas dari bias ras, suku, gender, dan lainnya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penyampaian materi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.